Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nailu, kelas 4B dengan NIM 13142138. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pemeliharaan arsip. Langsung saja, yang pertama itu ada prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda. Surat yang masuk maupun yang keluar dari sebuah lembaga atau instansi harus dicatat dengan baik dengan menggunakan buku agenda. Pencatatan surat tidak hanya memuat administrasi menjadi lebih rapi, tapi juga memudahkan dalam proses penomoran dan pengarsipan surat. Sistem pencatatan yang baik akan memudahkan Anda menemukan surat jika dibutuhkan lagi nanti. Jenis-jenis buku agenda. Jenis pencatatan surat pada buku agenda ada 3 macam, yaitu yang pertama, buku agenda campuran atau tunggal. Buku catatan ini berisi catatan surat masuk dan keluar secara berurutan yang ditulis langsung pada setiap halaman. Kedua, buku agenda berpasangan. Buku ini berisi catatan surat keluar pada halaman sebelah kiri dan surat masuk pada halaman sebelah kanan atau sebaliknya. Baik surat masuk maupun surat keluar punya nomor urut masing-masing. Dan yang ketiga yaitu ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah dua buku agenda berbeda yang masing-masing berisi catatan surat masuk dan surat keluar secara terpisah. Penanganan surat sistem buku agenda. Untuk melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar dengan buku agenda, terdapat prosedur yang harus diketahui. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dilakukan oleh bagian front office atau resepsionis. Tugas penerima surat antara lain adalah mengumpulkan semua surat yang masuk, melihat kesesuaian alamat, serta mendatangani bukti penerimaan surat. Kedua, penyortiran surat. Setelah diterima, surat kemudian disortir berdasarkan tujuannya. Misalnya, surat yang ditujukan kepada atasan, bagian keuangan, dan lain sebagainya. Dengan penyortiran, surat bisa diproses lebih lanjut dengan mudah. Ketiga, pencatatan surat. Disinilah buku agenda berperan, yakni untuk menyimpan detail mengenai surat baik yang dikirim atau diterima. Adanya pencatatan ini akan memudahkan perusahaan atau instansi atau lembaga terkait untuk mengetahui jumlah surat yang masuk atau keluar setiap periodenya. Selanjutnya ada prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali. Sistem kartu kendali adalah istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Ciri-ciri kartu kendali. Pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembar pertama berwarna kuning, lembar kedua berwarna hijau dan lembar ketiga berwarna merah. Keuntungan menggunakan kartu kendali. Yang pertama, lebih efisien dibandingkan buku agenda. Kedua, dapat membedakan sifat surat, penting, biasa, rahasia. Ketiga, menghilangkan pencatatan berulang. Keempat, memudahkan melacak lokasi surat yang diproses. Kelima, memudahkan penyusunan arsip. Keenam, memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Identifikasi kategori surat penting, biasa, dan rahasia. Kategori surat penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika surat tersebut hilang atau terlambat, akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan sebab tidak dapat diganti dengan surat tembusannya atau surat lainnya. Kedua, surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak dapat dalam surat lain, sehingga kalau informasi tidak diketahui oleh pemimpin atau unit pengelola tersebut akan menimbulkan kesulitan. Selanjutnya itu ada prosedur penyimpanan sementara atau file pending. File pending yang disebut juga follow up file merupakan sistem penyimpanan arsip yang dilakukan secara sementara atau temporer sebelum proses dokumen selesai. Caranya adalah dengan melakukan pemberian label tanggal pada map-map yang berlaku pada 3 bulan. Setiap bulannya terdiri dari 31 map tanggal yang meliputi bulan yang sedang berjalan, bulan berikutnya, dan berikutnya lagi. Untuk pergantian bulan, cara menunjukkannya adalah dengan pengertian penunjuk atau guide yang berjumlah 12. Selanjutnya, prosedur penyimpanan tetap. Penyimpanan tetap atau file permanen. Banyaknya dokumen yang hilang akibat perusahaan kurang memahami prosedur menyimpan arsip membuat masalah jika telah sampai ke penyimpanan. Kecepatan menemukan dokumen sangat memegang peranan tergantung dengan sistem. Peralatan dan petugas filing langkah untuk menyimpan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa setiap lembar arsip untuk memastikan arsip telah siap disimpan. Kedua, mengindeks dengan cara menentukan nama subjek atau kata lengkap pada surat sebelumnya penyimpannya. Ketiga, pengkodean dengan cara memberi tanda garis atau lingkaran pada kata lengkap yang telah ditentukan secara mengindeks.
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada prosedur tata naskah. Dalam konteks sistem pemeliharaan arsip, tata naskah merujuk pada aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam mengatur penyimpanan dan mengelola. Dokumen arsip tata naskah biasanya mencakup instruksi tentang bagaimana cara menyusun dokumen arsip, bagaimana cara memberi label pada dokumen, cara menyimpan dokumen dalam format yang aman, serta bagaimana cara mengambil atau mengakses dokumen arsip ketika diperlukan. Tata naskah juga mencakup standar dan pedoman tentang kebijakan pemeliharaan arsip, jangka waktu penyimpanan, dan prosedur penghapusan dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Baik, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.